أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat ini tanggal 14 Safar 1431 Hijriah kita kembali duduk bersama untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam. Semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 73 sampai 74. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala digiring masuk ke dalam surga secara berbondong-bondong, sampai ketika mereka mendatangi pintu surga dibukakan kepada mereka pintu-pintu surga dan dikatakan kepada mereka, para penjaga surga berkata kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, tibtum fadkhuluha khalidin, sungguh kalian telah berbuat baik, masuklah ke dalam surga kekal abadi. Hal ini sesuai dengan firman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
awwalu zumratin talijul jannah suwaruhum ala suratil qamar lailatal badr. Mohon didengarkan. Sekarang kita sudah di pengajian. Yang paling pertama, golongan atau sekelompok manusia yang paling pertama masuk ke dalam surga, bentuk mereka dalam keadaan bulan purnama, pada bulan di tengah bulan, yaitu bulan purnama. La yabsuquna fiha, mereka tidak beludah di dalam surga. Wala yamtakhitun, dan mereka tidak membuang kotoran. Wala yataghawwatun, dan mereka tidak membuang air besar di dalam surga. Aniyatuhum wa amsyatuhum adh-dhahab wal fiddah, bejana-bejana mereka dan sisir-sisir mereka dari emas dan perak. Wa majamiruhum al-aluwah wa rishuhumul misk, minyak wangi mereka dari minyak wangi misk. Likulli wahidin minhum zaujatan, setiap dari mereka penghuni surga mempunyai 2 istri. Yura mukhu saqihima min wara'il lahm, sumsum mereka bisa terlihat dari belakang daging, minal husni, karena saking baiknya. Ketika penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, maka mereka mengatakan, wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah, segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janji-janjinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat yang banyak sekali akan janji-janji yang Allah janjikan kepada penghuni surga. Salah satu janji Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam surat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 105 berfirman, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan kami telah tuliskan di kitab Zabur setelah peringatan bahwasanya bumi yang mewarisi adalah hamba-hamba yang saleh. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah mereka penghuni surga mengatakan alhamdulillah alladzi shadaqana wa'dah. Setelah mereka capek di dunia, mereka capek di dunia beribadah dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akhirnya mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Capek mereka menahan syahwat mereka untuk tidak berbuat dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akhirnya mendapatkan nikmat. Dan ketika masuk tersebut mereka mengatakan alhamdulillah alladzi shadaqana wa'dah, segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janji-janjinya. Wa awrathnal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha, dan kami wariskan kepada mereka bumi, kami mewarisi bumi, dan kami duduk di tempat surga di mana saja kami kehendaki. Fa ni'ma ajrul 'amilin, maka sungguh baik pahala orang-orang yang beramal ibadah. Coba sekarang perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga mengatakan kepada penduduk neraka, wanada ashabul jannati ashaban nar angqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kemudian penghuni surga memanggil penghuni neraka, wahai penghuni neraka, kami sudah mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebenaran. Apakah kalian wahai penghuni neraka mendapati janji-janji ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala? Kemudian penghuni neraka mengatakan, "Na'am." Fa'adzana mu'adzdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin.
Iya, kami telah mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang yang menyeru di antara penghuni neraka, al-la'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah, murka Allah, kemurkaan, kemarahan Allah bagi orang-orang yang berbuat zalim. Coba perhatikan juga, itu tadi disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Coba perhatikan surat Al-Mutaffifin. Bagaimana penghuni surga menertawakan penghuni neraka. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun." Penghuni surga yang baik-baik mereka dalam kenikmatan yang tiada tara. 'Alal ara'iki yanzurun, mereka di atas dipan-dipan mereka saling melihat. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kalian bisa mengetahui wajah penghuni surga itu, mereka mendapatkan kenikmatan. Orang kalau mendapatkan kenikmatan kan terlihat dari wajahnya. Yusqauna min rahiqin makhtum. Mereka diberikan minum dari rahiqun makhtum. Rahiq makhtum di sini artinya khamar yang murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih ditutup, disegel. Rahiqum makhtum. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim 'ainan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Kata orang-orang surga, sesungguhnya orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang kafir, mereka dulu di dunia minal ladzina amanu yadhhakun. Terhadap orang-orang yang beriman selalu menertawakan, selalu mengejek. Wa idza marru yataghamazun. Jika mereka melalui orang-orang yang beriman, mereka mengedip-ngedipkan matanya, tanda untuk merendahkan orang-orang beriman. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kalau seandainya mereka kembali kepada keluarganya, mereka bersenda gurau menertawakan kaum mukminin. Wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun. Kalau seandainya orang-orang kafir ketika di dunia, orang-orang kafir melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan inna haula'i ladallun. Sesungguhnya orang-orang beriman ini adalah orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Hari ini ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, maka orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yanzurun. Mereka di atas dipan-dipan, orang-orang beriman melihat orang-orang kafir bagaimana dibolak-balik, diaduk oleh api neraka, dibakar habis-habisan oleh api neraka, dilihatin oleh orang-orang yang masuk ke dalam surga. Hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir diberikan ganjaran terhadap apa yang telah mereka perbuat? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh rugi ketika kita mencari jalan masuk ke dalam neraka. Sungguh rugi kalau seandainya kita sebagai manusia yang masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari jalan, menempuh sebuah jalan yang menunjukkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang nikmat-nikmat yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Anda janjikan kemarin bahwasanya masih tersisa lagi nikmat-nikmat yang belum kita bacakan dan belum kita jelaskan kepada para ikhwah sekalian tentang nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Sekarang yang pertama yaitu, saya belum menjelaskan tentang, atau belum seluruhnya tentang menjelaskan tentang sungai dan mata air yang ada dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Kautsar nahrun fil jannah." Kautsar itu adalah sungai di dalam surga. Hafatahu min dhahab wa majrahu 'ala dur. Di samping-sampingnya, kan kalau sungai itu kan ada samping-sampingnya, Pak. Itu samping-sampingnya, pembatas untuk sungai itu dari emas. Wa majrahu 'ala dur, dan lantainya sungai tersebut, ya, tempat mengalirnya air sungai tersebut berasalkan dari berlian dan permata.
Turbatuhu atyabu minal misk. Pasir-pasir yang ada di sungai tersebut lebih baik daripada misk. Wa ma'uhu ahla minal asal, dan airnya lebih manis daripada madu. Wa abyadu minal thalj, dan lebih putih daripada es. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang selanjutnya yaitu bau aroma wanginya surga. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza." Sesungguhnya baunya surga itu sungguh bisa dicium dari orang berjalan dari sini ke sini. Di dalam riwayat yang lain, min masirati arba'ina aman. Orang berjalan selama 40 tahun mencium bau surga. Artinya dari surga dia berjalan selama 40 tahun masih tercium bau surganya. Wa min masirati sab'ina aman, dalam riwayat yang lain 70 tahun masih tercium bau surganya. Min masirati khamsumi'ati am, 500 tahun orang berjalan kaki masih tercium bau surga. Sampai mana 500 tahun jalan kaki, Pak? Masih tercium bau surga. Ya, itu indahnya surga. Tetapi ternyata ada makhluk-makhluk yang tidak mencium bau surga. Siapa mereka? Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Dua penghuni surga yang aku tidak pernah melihatnya. Ma'ahum qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadrimuna bihan nas. Yang pertama, orang-orang yang mempunyai cambuk cemeti seperti ekor-ekor sapi. Dia memukul manusia, menzalimi manusia. Yang pertama. Yang kedua, nisaun kasiyat ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita-wanita pakai pakaian tapi telanjang. Wanita yang buka auratnya pakai pakaian tapi telanjang. Wanita-wanita yang pakai pakaian tetapi tipis. Wanita-wanita yang pakai pakaian tetapi ketat. Pakaian tapi telanjang. Ma'ilat mumilat, yang mereka jalan lenggak-lenggok untuk menggoda laki-laki. Kepala mereka seperti punuk unta, karena rambut mereka gulung, kemudian mereka letakkan di sini atau di sini. Jadi kayak seperti punuk unta. Kata Rasulullah SAW, dua golongan ini la yadkhulnal jannah. Wanita seperti ini tidak akan masuk ke dalam surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak akan mencium bau surga. Perhatikan ibu-ibu, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Dan sesungguhnya baunya surga tersebut bisa dicium dari jarak beberapa tahun, sebagaimana yang kita sebutkan riwayat-riwayatnya tadi. Yang lain lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang yang mu'ahad, orang kafir yang dijanjikan aman di daerah kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina am. Dan sesungguhnya bau surga tersebut bisa dicium dari 40 tahun. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, "Manidda'a ila ghairi abihi lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 am." Barang siapa yang mendakwakan kepada selain bapaknya, maksudnya dia mengaku seseorang sebagai bapaknya, maka dia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya bau surga tersebut bisa dicium dari 500 tahun. Yang lain lagi, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja, istri mana saja yang minta talak tanpa ada sebab, maka haram baginya bau surga. Ya, sudah cukup itu ya. Tidak ada lagi. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara kenikmatan yang lain dari surga, yaitu wanita-wanita surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naba, "Innalil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba."
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang bertakwa itu mendapatkan kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, mendapatkan kebun-kebun dan buah-buahan. Wa kawa'iba atraba, dan wanita-wanita yang kawaib, atraba. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang ahli tafsir dari zaman generasi sahabat radhiyallahu anhum, mengatakan kawaib artinya adalah nawahid. Nawahid artinya adalah wanita-wanita yang payudaranya itu kencang. Karena kenapa? Karena saking mudanya, tidak turun payudaranya. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara 'uruban atraba." Ya, salah satu sifat wanita-wanita yang ada di surga uruba. Uruba artinya apa? Al-awashiq, yang sangat harmonis, yang sangat romantis. Uruban atraba. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Atraba maksudnya juga adalah wanita-wanita tersebut dalam umur yang benar-benar muda, yaitu 33 tahun. Jadi nenek-nenek enggak ada yang masuk surga. Kemudian para ikhwah sekalian, yang selanjutnya, kenikmatan selanjutnya yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Surat Yunus ayat 36. Bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan al-husna wa ziyadah. Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga, turiduna syai'an azidkum. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, maukah kalian aku tambahkan sesuatu dari nikmatku untuk tambahan bagi kalian? Kemudian penghuni surga mengatakan, fayaqulun alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Dan bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka? Apalagi? Kalau seandainya sudah itu, sudah apa lagi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan hijabnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada penghuni surga. Tidak ada sesuatu yang paling mereka cintai kecuali melihat kepada Allah Tabaraka wa taala, Rabb mereka, sembahan mereka selama ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Penghuni surga, wajah-wajah mereka pada hari itu benar-benar cerah, terang benderang. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau seseorang masuk ke dalam surga, bentuk tubuh mereka itu bagaimana sih? Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla Adama ala suratihi tuluhu sittuna dhira'a. Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuknya sepanjang 60 mil, 60 hasta. 60 hasta. Fa kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam. Setiap yang masuk ke dalam surga, maka panjangnya bentuknya seperti Nabi Adam. 60 hasta. Ya. Wa tuluhu sittuna dhira'a falam yazalil khalq yanqusu ba'dahu hatta al'an. Panjangnya 60 hasta dan masih saja makhluk-makhluk ya berturun merendah sampai sekarang. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau antum ingin lihat di dalam Al-Qur'an kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam Al-Qur'an, kenikmatan-kenikmatan penghuni surga yang ada dalam Al-Qur'an, maka silakan perhatikan surat Az-Zukhruf ayat 69 sampai 73. Silakan perhatikan di situ. Surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai 56 ya. Kemudian surat Al-Insan ayat 12 sampai 22.
surat Al-Waqiah ayat 10 sampai 26 dan yang lain-lainnya. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ada di sana dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masuk surga gitu aja. Enggak usah dihisab, enggak usah diazab. Siapa mereka? Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Merekalah orang-orang yang tidak minta ruqyah. Tidak minta diruqyah. Wa la yaqtawun, dan tidak mengadakan pengobatan secara kai. Wa la yatatayyarun, dan tidak mempunyai perasaan bernasib sial, tiarah. Kalau seandainya melihat sesuatu, melihat burung hantu misalkan dibawa di atas atap rumahnya, mengatakan pasti ada yang meninggal. Rumah kita ini pasti ada yang meninggal sebentar lagi, orang yang tinggal di rumah kita. Kalau seandainya mau buka pintu, pagi-pagi mau buka pintu ngelihat kucing picek, wah bahaya ini. Pagi-pagi masa ngelihat kucing picek? Ya. Kalau seandainya kita ketabrak kucing, maka dia mempunyai perasaan nasib sial. Itulah yang disebut dengan tiarah. Kata Rasulullah SAW, mereka lah orang yang tidak minta ruqyah, tidak melakukan perbuatan kai, yaitu mengobati dengan paku yang dipanaskan atau dengan jarum yang dipanaskan. Wala yatatayyarun, dan tidak mempunyai sifat tiarah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 70.000 akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. 70.000 akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'adani Rabbi subhanahu wa ta'ala an yudkhilal jannah min ummati 70,000 la hisaba alaihim wa la adab. Ma'a kulli alfin 70,000." Allah, Rabbku, kata Nabi Muhammad SAW, menjanjikan kepadaku bahwasanya Dia akan memasukkan ke dalam surga dari umatku 70.000 tanpa hisab, tanpa adab. Setiap 1.000-nya, hitung sama-sama dengan saya, setiap 1.000-nya itu 70.000. Setiap 1.000-nya 70.000. Berarti 70.000, setiap 1.000-nya 70.000 berapa? Hah? 14 juta. 70.000, setiap 1.000-nya 70.000. Coba hitung, nanti beritahu. Biar ini sebagai apa? Sebagai pengetahuan kita. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Imam Ahmad lagi, nih dalam hadis yang lain, agar kita tidak terlalu pesimis ya. Utitu 70,000 yadkhulunal jannah bighairi hisab. Aku diberikan 70.000 masuk surga tanpa hisab. Wujuhuhum kal qamar lailatal badr. Wajah mereka seperti bulan pada malam purnama. Wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid, dan hati mereka satu hati, ya tidak berbeda-beda hatinya. Fastajadtu rabbi azza wa jalla fazadani ma'a kulli wahidin 70,000. Kemudian aku minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Azza wa Jalla menambahkan kepadaku, setiap satu orangnya 70.000. Yang pertama 70.000, setiap 1.000-nya 70.000. Ditambah lagi setiap satu dari kumpulan ini, satu orangnya 70.000. Silakan hitung berapa. Beritahu ke anak. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin kita yang sebelum terakhir, dan ini panjang ya. Dan ini semua amalan-amalan. Mohon diingat dan mohon diamalkan. Dicatat, diingat, diamalkan. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bagi dua. Ucapan-ucapan yang memasukkan surga, ucapan-ucapan yang memasukkan orang ke dalam surga. Satu. Yang kedua, amalan-amalan yang memasukkan orang ke dalam surga.
Ini dua ini yang akan kita bicarakan, dan ini panjang para ikhwah sekalian. Perhatikan sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaji'u sahibul Qur'an yaumal qiyamah fayaqul ya rabbi hullihi fayulbasu tajul karamah." Pada hari kiamat akan datang orang yang sahibul Qur'an, orang yang selalu membaca Al-Qur'an, orang yang selalu mengamalkan Al-Qur'an. Kemudian dia berkata, "Wahai Rabbku, pakaikan dia mahkota kehormatan." Kemudian summa yaqul, "Ya Rabbi zidhu." Kemudian dia berkata lagi, "Ya Allah, tambahkan dia." Fayulbasu hullatal karamah. Kemudian dipakaikan kepada dia hullatal karamah, yaitu baju berupa kehormatan. Summa yaqul, "Ya Rabbi irda anhu." Wahai Rabbku, ridailah dia. Orang yang suka membaca Al-Qur'an, fayarda anhu, kemudian Allah meridai dia. Fayuqalu lahu iqra warqi wa tuzadu bi kulli ayatin hasanah. Dikatakan kepada orang yang ahli baca Al-Qur'an, bacalah, kemudian naiklah di surga, naik tingkatannya. Setiap kali ayat dia baca, naik. Setiap kali ayat dia baca, naik tingkatannya di surga. Setiap kali dia membaca satu ayat, maka akan bertambah satu hasanah, satu derajat bagi dia. Ini yang pertama, membaca Al-Qur'an, amalan untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua, membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu, amal untuk masuk ke dalam surga. Dari Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tabarani diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi aqiba kulli salatin lam yamna'uhu min dukhulil jannah illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, maksudnya sholat fardu, maka tidak ada yang melarangnya dari masuk surga sampai dia mati. Sampai dia mati. Ini amalan yang kedua yang berupa ucapan. Amalan yang ketiga, baca surat Al-Ikhlas dan cintai surat Al-Ikhlas. Cintai surat Al-Ikhlas dan baca. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di Masjid Quba ada seseorang dari kaum Ansar yang sering mengimami orang-orang yang berada di Quba. Tetapi dia mempunyai kebiasaan aneh. Setiap habis baca Al-Fatihah, yang semestinya dia baca surat Qul huwallahu ahad dulu, baru setelah itu dia baca surat yang lain. Setiap rakaat dia seperti itu. Diadukan perihalnya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah." Wahai Rasulullah, aku mencintai surat Al-Ikhlas ini. Makanya aku habis baca Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas ini dulu, baru baca surat yang lain, karena aku mencintainya. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? "Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah." Kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas memasukkan engkau ke dalam surga. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Di dalam hadis yang lain, membaca surat Al-Ikhlas juga diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Mu'adz ibnu Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW mendengar orang baca Qul huwallahu ahad. Kemudian Nabi mengatakan wajabat. Wajabat artinya berhak dia. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dia berhak? Hak apa yang dia dapatkan?" Kata Rasulullah SAW, "Wajabat lahul jannah." Berhak dia masuk ke dalam surga. Ini surat Al-Ikhlas penting sekali para ikhwah sekalian. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suratun minal Qur'ani 30 ayah khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah wa hiya surah." Artinya, satu surat di dalam Al-Qur'an 30 ayat. Apa satu surat dalam Al-Qur'an yang 30 ayat? Surat ini akan memperjuangkan orang yang membacanya sampai dia bisa memasukkan ke dalam surga bagi pembacanya.
yaitu surat Tabarak, surat Al-Mulk. Ya, ini amalan untuk masuk ke dalam surga. Baik, para ikhwah sekalian, amalan yang lain ini selain Al-Qur'an sekarang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah, thumma mata ala dzalika illa dakhalal jannah." Barang siapa yang dari seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka tidak ada lain kecuali dia masuk ke dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Dzar, wa in zana wa in sarak, meskipun ya Rasulullah dia itu berzina, meskipun dia itu mencuri, kata Rasulullah SAW, wa in zana wa in sarak, meskipun mencuri, meskipun berzina. Ditanya lagi, meskipun mencuri, meskipun berzina ya Rasulullah, meskipun mencuri, meskipun berzina. Ditanya lagi, meskipun berzina, meskipun mencuri ya Rasulullah, meskipun berzina, meskipun mencuri, ya, akan masuk ke dalam surga. Tapi ingat para ikhwah sekalian, man qala la ilaha illallah tsumma mata ala dzalik, yang mengatakan la ilaha illallah dan meninggal dalam la ilaha illallah, artinya tidak pernah berbuat syirik. Kunci utama masuk surga adalah jauhi kesyirikan. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antum kenal Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Sayyidul Istighfar, ucapan istighfar yang paling utama adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qalaha fin nahar muqinan biha famata min yaumi qabla an yumsi fahuwa min ahli jannah. Barang siapa yang mengatakannya di siang hari dengan yakin, kemudian dia mati pada siang hari tersebut, belum datang masuk sore, dia mati duluan, maka dia termasuk dari penghuni surga. Wa man qalaha fi minal lail wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fahuwa min ahli jannah. Barang siapa yang mengatakan pada malam hari dengan keadaan yakin dan dia mati sebelum pagi datang, maka dia akan termasuk penghuni surga. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lain riwayat Imam Tirmidzi dari hadis Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala babin min abwabil jannah?" Maukah kamu aku beritahukan amalan yang bisa menyampaikanmu kepada pintu daripada pintu-pintu surga? Kemudian dijawab, "Qultu bala." Iya wahai Rasulullah, apa amalannya? Qala la haula wala quwata illa billah. Amalan yang bisa menyampaikan kepada pintu-pintu surga, la haula wala quwata illa billah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian ini yang suka azan di masjid, perhatikan nih. Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Imam Baihaqi dan juga Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adzana 12 sanah wajabat lahul jannah." Barang siapa yang mengumandangkan adzan selama 12 tahun, berhak bagi dia masuk ke dalam surga. Wa kutiba lahu bi ta'dzinihi fi kulli yaumin 60 hasanah, dan dituliskan baginya setiap kumandangkan adzan setiap harinya 60 kebaikan. Wa li kulli iqamatin 30 hasanah, dan setiap yang beriqamah 30 hasanah. Nih para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang lain lagi. Nah, ini doa, dihafal baik-baik, doa ingin masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man sa'alallaha al-jannata 3 marrat. Qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Wa man istajara minan nar 3 marrat. Qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar." Barang siapa yang minta kepada Allah surga 3 kali, maka surga akan berdoa, "Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga." Dan barang siapa yang minta perlindungan dari neraka 3 kali, maka neraka akan berdoa atau akan berkata, "Allahumma ajirhu minan nar." Ya Allah, ini kata neraka,
ya Allah, jauhkanlah dia dari neraka. Doanya bagaimana? Allahumma adkhilnil jannah. Ya Allah, aku minta surga, atau masukkanlah aku ke dalam surga. Boleh juga dengan kalimat Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Siapa yang membaca doa ini 3 kali, maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Taib. Itu kira-kira sebagian kecil daripada amalan-amalan dalam untuk memasukkan ke dalam surga, dan itu amalan berupa ucapan. Sekarang amalan berupa perbuatan yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, amalan yang paling pertama adalah beriman dan amal soleh. Itu jelas, beriman dan amal soleh. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 255 diantaranya. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamatir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sampai terakhir ayatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW berkata kepada Umar bin Khattab, ya ibnal Khattab, idhab fanadi fin nas annahu la yadkhulul jannah illal mu'minun. Wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pergilah, serukan kepada manusia bahwasanya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang beriman. Nih, amalan yang paling utama untuk masuk ke dalam surga apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril alaihi salam mendatangiku. Qala man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Kata Jibril, barang siapa yang meninggal dari umatmu yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perhatikan nih pada ikhwan sekalian, ini kunci untuk masuk ke dalam surga, kunci yang paling utama. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka niscaya masuk surga. Qultu wa in fa'ala kadza wa kadza, qala na'am. Kemudian kata Rasulullah SAW, meskipun dia berbuat gini, begini, begitu, maka kata Jibril, meskipun begitu, tetap dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk daripada amalan yang memasukkan orang ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Hamdalah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala salawatil khams ruku'ahunna wa sujudahunna wa mawaqitihinna wa 'alima annahu haqqun min 'indillah dakhalal jannah aw qala wajabat lahul jannah aw qala hurrima 'alan nar." Barang siapa yang selalu menjaga, ini bagi yang salatnya bolong-bolong 5 waktu. Perhatikan. Barang siapa yang selalu menjaga salat 5 waktu, menjaga rukuknya, sujudnya, waktu-waktunya. Bukan seperti orang-orang munafik salatnya. Orang-orang munafik itu salatnya bagaimana? Kalau seandainya mau adzan 5 menit lagi adzan maghrib, dia salat asar. Otomatis salatnya cepat. Seperti ayam lagi makan atau burung lagi matuk makanannya. Sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, adzan, Allahu akbar. Adzan apa? Maghrib. Setelah itu baru dia menyelesaikan sholat maghrib. Itu sholatnya orang-orang munafik. Ya, sholatnya orang-orang munafik. Kata Rasulullah SAW, yang menjaga waktu-waktunya dan dia mengetahui bahwasanya sholat 5 waktu itu adalah benar dari sisi Allah, maka niscaya dia masuk surga atau diharamkan baginya neraka. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang salat 2 rakaat, maka dia akan Barang siapa yang salat 2 salat dingin. Apa itu 2 salat dingin? Salat subuh dan salat asar. Maka dia akan masuk surga. Nih,
Apalagi sekarang malamnya panjang. Ya, sudah malam panjang telat lagi. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minggu yang lalu sudah Anda sebutkan hadis riwayat Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha tentang menjaga 12 rakaat sehari semalam. Yaitu 12 rakaat sehari semalam. Salat apa ini namanya? Rawatib, ya. Kemudian berbakti kepada orang tua. Amalan masuk surga. Perhatikan ya. Ini ya para ikhwah sekalian, menyedihkan kalau seandainya kita tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Thalhah bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad bersama engkau. Aku inginkan keridhaan Allah dan juga surga di akhirat. Coba perhatikan, niatnya baik sekali. Berjihad, ingin ridha Allah dan ingin surga. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai kamu, ibu kamu hidup enggak? Kemudian kata pemuda ini, ya hidup. Kemudian kata Rasulullah SAW, irji' fabirrahuma. Kata Rasulullah SAW, pulang kamu, biarkan kamu berbakti kepada orang tuamu. Ya, biarkan kamu berbakti kepada orang tua. Tsumma ataituhu minal janibil akhar. Kemudian aku datangi dari sisi yang lain. Aku bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingin masuk surga, ingin dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ditanya lagi oleh Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang sama. Ibu kamu masih hidup enggak? Masih hidup. Kalau begitu, biarkan dirimu berbakti kepada ibu. Kemudian ditanya lagi untuk ketiga kalinya sama seperti itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waihak ilzam rijlaha fathammal jannah." Celaka kamu. Tetaplah di kaki ibumu, maka kamu akan masuk surga. Tetaplah di kaki ibumu, maka kamu akan masuk surga. Kata para ulama rahimahullahu taala, apa maksud tetap di kaki ibumu? Kata para ulama, luzumu ta'atihi, ya, selalu mentaati ibu, kemudian selalu berbuat bakti kepadanya, selalu bertawadhu kepadanya, rendah hati kepadanya. Itu yang dimaksudkan ilzamha fathammal jannah. Ilzam rijlaiha fathammal jannah. Ya, berpeganglah kepada kakinya, maka kamu akan dapat masuk surga. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang juga untuk berjihad. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, alakal walidan, apakah kamu mempunyai dua orang tua? Kemudian kata orang ini, iya saya mempunyai orang tua. Ilzamhuma fa innal jannah tahta arjulihima. Berpegang teguhlah kepada mereka berdua, sesungguhnya surga di bawah dua kaki mereka berdua. Dan sedangkan hadis yang mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah kaki kedua, di bawah kaki para ibu, maka itu hadisnya la aslalahu, tidak ada asalnya, riwayatnya maudhu. Yang sahih seperti ini. Dan maksud daripada hadis ini adalah selalu tunduk, selalu taat kepada orang tua, terutama ibu. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang lain surga, yaitu menuntut ilmu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan ke surga. Kemudian hadis yang lain, amalan yang lain, yaitu menjauhkan pohon atau menebang pohon yang menghalangi jalan orang-orang. Perhatikan riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah min fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq." Sungguh aku melihat seorang
dia berputar-putar di surga. Ya, di bawah pohon. Kenapa? Kenapa dia masuk surga? Karena sebuah pohon yang dia tebang gara-gara menghalangi jalan manusia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perhatikan, sebelum ini saya akan sebutkan, kalau seandainya orang yang menghilangkan penghalang dari jalan manusia itu bisa membuat dia masuk ke dalam surga, artinya seseorang semestinya dia harus jaga dirinya tidak menjadi penyakit bagi orang lain. Ya. Sebagian orang kadang-kadang datang ke majelis ini menjadi penyakit bagi orang lain. Datang ke majelis ini bawa kabar yang tidak baik. Datang ke majelis ini kerjaannya ngadu domba. Datang ke majelis ini kerjaannya begini, tidak menjadi berkah bagi orang lain. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekarang perhatikan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka ketika ajalnya datang dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Ini prinsip untuk berteman, bergaul, berinteraksi dengan orang. Datangi manusia dengan sifat, dengan sesuatu yang mana dia menginginkan untuk diberlakukan kepada dia seperti itu juga. Kalau seandainya kita berteman dengan orang lain, kita ingin orang lain tersebut berteman kepada kita dengan seperti ini, maka gaulilah orang lain tersebut dengan sikap itu. Kalau kita tidak ingin dibohongi oleh orang lain, kalau kita tidak ingin dibicarakan oleh orang lain, maka kita jangan bicarakan orang lain. Kalau kita tidak ingin dikatakan seperti ini, maka kita jangan mengatakan seperti ini. Ini prinsip dalam bergaul dengan seseorang, para ikhwan sekalian. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad. Ini termasuk daripada zuhud. Rasulullah sallallahu dari Thauban radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Thauban, "Man takaffala li alla yas'ala syai'an wa atakaffalu lahu bil jannah." Barang siapa yang menjamin bagiku, kata Rasulullah SAW, tidak minta sesuatu kepada seseorang, tidak minta sesuatu. Tidak minta sesuatu kepada seseorang, aku jamin baginya surga. Maka Thauban radhiyallahu anhu berkata, "Fakana la yas'alu ahadan syai'an." Thauban yang mendengar itu dari Rasulullah SAW, beliau tidak pernah meminta sesuatu apapun kepada manusia. Minta apapun, kepada manusia. Beda ketika kita dikasih. Permasalahannya adalah minta. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa Ana sampaikan. Terakhir sebelum Ana tutup, ketahuilah bahwasanya jalan ke surga itu susah. Jalan ke surga itu susah, tidak mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Al-jannatu huffat bil makarih." Surga itu ditutupi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Susah, tidak mudah. Jadi maksudnya ditutupi apa? Kita harus melakukan sesuatu yang kita benci, tetapi akhirnya adalah surga. Surga itu susah. Demikian apa yang baik kitanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.